Ada kalimat dzikir yang sebagian orang terkadang salah memahaminya, dikiranya itu ayat Al-Qur'an gitu. Padahal dia kategorinya sebatas zikir sifatnya. Atau bisa saja bagian daripada doa, yaitu apa? At-ta'awuz atau isti'adzah, bagian permohonan perlindungan kepada Allah, atau yang lebih populer kita kenal dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Ya, ini juga masuk kategori zikir dia. Bukan Al-Qur'an gitu. Sehingga berarti yang baca a'udzubillah ini siapapun boleh. Siapa saja bisa untuk membaca a'udzubillah. Maksudnya, orangnya lagi haid, ya nggak apa-apa. Orangnya tidak wudu, orangnya dalam keadaan berhadas besar bahkan, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak ada masalah. Karena at-ta'awuz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekali lagi bukan bagian daripada bukan ayat Al-Qur'an. Jadi sifatnya adalah zikir dia. Lalu zikir itu, bacaan ta'awuz tersebut dibaca memang, atau zikir itu, atau nanti dimaknai doa, memang ditujukan khusus untuk satu momen aja, yaitu pada saat seseorang akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, hari ini kita sering mendengar bila orang hendak, bahasanya itu ngaji, ya kan, hendak baca Al-Qur'an, lalu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, kalau bicara tentang kesunahannya, memang dia diperuntukkan untuk itu saja secara kesunahan awal. Maksudnya kalau selain daripada itu sebetulnya dia tidak tidak ada tuntunan khusus untuk membacanya. Kayak kita kan bisa misalnya mau baca doa, pas kita baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, padahal kalau kemudian secara tuntunan, karena di ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98 itu, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ketika hendak memulai membaca ayat Al-Qur'an, baru kemudian minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang zikir ataupun doa nanti yang di momen khusus saja dia dibaca, ya salah satunya ta'awuz ini, a'udzubillah ini hanya dibaca untuk memulai membaca ayat Al-Qur'an. Selain itu apa? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, tidak masuk kategori kesunahan. Tapi bolehkah untuk dibaca? Ya boleh. Tidak ada masalah. Begitu. Ya termasuk inilah. Di luar sholat. Di luar sholat ketika orang ceramah, orang khutbah. Kalau di mazhab Syafi'i bahwa bila ada orang ceramah atau khutbah tuh dia bicara lalu dia sampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis itu dia baca ayatnya kan. Maka ternyata tidak sunnah, tidak dianjurkan kalau dia bacanya gini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kan pakai a'udzubillah. Padahal di fikih tuntunannya kalau khutbah, ceramah yang kemudian maksudnya pembicaraan itu bukan benar-benar untuk membaca tadarus tilawah Al-Qur'an itu, maka dia tanpa a'udzubillah.
Bisa dipahami lah. Nah, tapi ini ya untuk atau kita lagi ngobrol lalu kita ucapkan bahwa ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu gak perlu pakai auzubillah, langsung saja membaca ayat tersebut, apa ayatnya gitu. Langsung saja ayatnya kita baca gitu. Lalu kemudian bahwa ketika sholat sekarang, boleh. Kepada para jamaah mungkin kita break sebentar. Ini ada jamaah yang pingsan, mohon motor yang di ambulan bisa digeser, mohon segera, karena segera kita akan bawa ke rumah sakit. Iya, mungkin motor bisa yang menghalangi ambulan itu mohon bisa digeser. Mungkin itu ya. Iya, motor yang di depan jalannya ambulan ya. Sudah. Mau pinjam mobil. Iya, maksudnya mau pakai mobil Anda. Tapi sudah bisa mobilnya. Mobilnya sudah bisa keluar. Enggak, maksudnya kan mau pakai mobil ambulan. Sudah. Yang pingsan bukan orang sini. Yang pingsan kan jamaah maksudnya. Iya, dikira tadi betul. Saya kira juga jamaah. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pengajian kita. Dan mudah-mudahan tidak ada yang pura-pura memindahkan motor sekalinya pulang langsung orangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu diberi perlindungan, diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita baca at-ta'awuz bahasanya, memohon perlindungan kepada Allah. Ya, sebetulnya memohon perlindungan ini memang untuk segala hal lah, tapi memang lebih lagi ditujukan pada saat kita, khususnya dalam ayat ini tadi di surah An-Nahl tadi, pada saat hendak membaca ayat Al-Quran gitu. Nah, begitu pula ketika kita sholat atau dalam sholat lah, kita diminta untuk berlindung kepada Allah pada saat kita sholat itu, khususnya pada saat hendak membaca surah Al-Fatihah.
Padahal maksudnya ginilah, sekali lagi seluruhnya kita itu perlu berlindung kepada Allah aslinya. Tapi kenapa kemudian lebih khusus lagi ketika hendak baca ayat Quran atau kalau dalam sholat, satu-satunya yang minta perlindungan khusus kepada Allah dari setan itu adalah dalam surah Al-Fatihah. Selain itu nggak ada lah. Nggak ada bacaan a'udzubillah maksudnya. Karena bacaan a'udzubillah itu hanya satu kali dalam setiap rakaat, yaitu tepatnya pada saat hendak membaca Al-Fatihah. Padahal kalau kita lihat setelah Al-Fatihah itu kan masih ada surah atau ayat yang dibaca, tapi nyatanya a'udzubillahnya cukup di bagian Al-Fatihah saja, bukan di bagian ayat atau surah setelahnya. Ya karena salah satunya memang dia masih tersambung atau masih dianggap sambungan daripada Al-Fatihah itu. Sehingga a'udzubillahnya itu sudah di awal cukup begitu nah. Nah, ini yang juga ingin disampaikan kepada kita bahwa usahakan setiap kali membaca Al-Fatihah itu, khususnya dalam sholat lah, usahakan dimulai dengan a'udzubillah. Jangan dari bismillah saja. Nah, jadi kalau kita pas mau baca Al-Fatihah, kalau kita berjamaah kan kayak sholat subuh tadi, Al-Fatihah kita kan setelah Al-Fatihah imam. Berarti begitu kita mulai sholat, Allahu Akbar, itu imam takbir, kita takbir kan semuanya berarti doa iftitah aja dulu dibaca. Nah doa iftitah nggak ada pakai a'udzubillah lah. Tidak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim memulai doa iftitah. Tapi bagaimana kalau ada orang membaca doa iftitah dimulainya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Maka jawabannya tidaklah merusak, tidaklah membatalkan daripada sholatnya, namun melakukan sesuatu yang tidak diminta. Melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Tapi sholatnya masih tidak batal gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, begitu Allahu Akbar doa iftitah baca saja langsung. Selesai doa iftitah karena kita berjamaah, kita akan mendengarkan bacaan Fatihah imam kan, sampai waladdallin, amin. Nah habis itu kan giliran kita di belakang semua makmum untuk baca Fatihah. Nah begitu kita hendak baca Fatihah, sekali lagi mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas sampai situ? Nah lalu itu kalau kita sholat berjamaah seperti ini. Adapun kemudian kita imamnya tentunya, ataupun kemudian kita sholat sendiri, maka a'udzubillahnya tentu saja dibaca setelah doa iftitah. Karena kan habis doa iftitah, Fatihah kan yang dibaca dalam sholat itu. Nah untuk mempertegas lagi bahwa dia bukan ayat Quran, bukan bagian dari Al-Fatihah, maka a'udzubillah ini dibacanya jangan disambung dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin itu. Bisa dipahami? Dengan teknis pelaksanaannya berarti begitu waladdallin, amin. Nah giliran kita sebagai makmum baca Fatihah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu. Yang kedua, jangan langsung bismillah setelahnya. Jadi habis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu sebentar. Ya sekedar bernapas dulu. Karena kalau tidak bernapas dibawa pakai ambulan nanti. Jadi harus bernapas dulu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bernapas sebentar baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai selesai. Bismillah ke alhamdulillah itu langsung, karena bismillah itu bagian Fatihah. Tapi kalau a'udzubillahnya bukan. Sekali lagi
usahakan setiap memulai baca Al-Fatihah itu dimulai dengan at-ta'awuz atau dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu bacaan a'udzubillah ini tidak mesti dengan bahasa yang sama yang selama ini paling sering digunakan oleh orang kita. Dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa saja ada bacaan lain. Melalui hadis tentunya ini didapati apa bacaannya tapi maknanya sama saja, artinya dianggap bagian ta'awuz juga, yaitu a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya sama juga, boleh maksudnya itu. Cuma kita lebih memilih, rata-rata orang kita memilihnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meskipun sebetulnya boleh kan dari hadis ini. Kalau mau baca ta'awuz itu bacaannya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bisa juga itu gitu nah. Boleh juga dibaca hal tersebut. Lalu kenapa kemudian tadi habis kita di sholat zuhur misalkan. Kan habis, nah kalau sholat zuhur kan sama-sama tuh. Maksudnya teknik pelaksanaannya itu gini, begitu kita mulai sholat, Allahu Akbar, doa iftitah kan kita baca doa iftitah. Selesai, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, atau yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sampai selesai itu. Lalu setelah itu kan langsung Fatihah dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan, jeda, habis itu baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus baca sampai waladdallin amin. Nah, habis itu tidak lagi padahal baca surah tidak lagi dianjurkan untuk ta'awuznya, cukup di ta'awuz di bagian Al-Fatihah tadi saja. Dimulai dengan bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq misalkan min syarri ma khalaq sampai selesai. Itu di sholat zuhur, asar sama. Nanti rakaat 2 sama dimulai ta'awuz dulu. Lalu setelah ini berlaku untuk semua sholat lah, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah sama saja. Pokoknya bila mulai hendak baca Al-Fatihah, mulailah dengan ta'awuz atau a'udzubillah tadi. Adakah orang yang tidak perlu baca itu? Ada. Yang tidak perlu baca ta'awuz ini lagi. Kan tadi dianjurkan kalau bisa jangan kelewatan, jangan tertinggal. Adakah orang yang tidak perlu baca itu? Memang bahkan dianjurkan gak usah aja baca. Ada, yaitu al-masbuq alladzi yakhafu fauta ba'dil fatihati lawishtaghala bihi, yaitu orang yang datang telat atau yang datang terlambat, atau kita mengenalnya dengan istilah masbuk. Imamnya waladdallin amin, orangnya masih di luar belum sampai masuk masjid, lalu imam memulai membaca surah, baru orangnya masuk, atau sudah berjalan separuh daripada surah imam ini, sebentar lagi imam ini akan ruku, baru dia sampai, baru dia ikut bergabung, Allahu Akbar, dia bertakbir. Habis dia bertakbir, kan dia langsung aja tuh bacaannya adalah baca Fatihah. Lah, sekali lagi bagi yang datang agak lambat, tuh dalam arti belum lewat 1 rakaat itu. Cuma kalau didengar-dengar ini surah imam nih mau habis sudah. Datang bertakbir, niat di sana, jangan ada baca yang lain. Tidak perlu doa iftitah dibaca. Bahkan tidak perlu pakai a'udzubillah. Langsung saja dari bismillah ke Al-Fatihah itu. Jadi begitu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung itu yang dibaca. Tidak usah lagi doa iftitahnya. Tidak perlu lagi baca a'udzubillah tadi. Karena ini sebentar lagi imam ini akan ruku. Kalau kita
sibuk dengan doa iftitah, bahkan auzubillah saja dianggap bisa menyibukkan kita dari Al-Fatihah, maka dia tidak lagi dianjurkan untuk dibaca. Jadi ditinggal itu semua. Nanti auzubillahnya kita baca kapan? Rakaat kedua. Ya kan, rakaat kedua. Kalau doa iftitah sudah nggak ada lagi berarti. Pada saat itu, karena kita datang terlambat itu, maka kita tidak akan ada baca doa iftitah lagi. Karena doa iftitah memang dia tidak berpindah-pindah. Benar-benar hanya di bagian awal atau di rakaat awal saja untuk doa iftitah itu. Kalau sudah terlewati itu, maka nggak ada lagi doa doa iftitah. Kalau surah, dulu pernah kita sampaikan surah itu lo bisa berpindah. Pindah tempatnya gitu. Nah, misalnya gini, sholat zuhur atau sholat asar, kita datang pas rakaat 4. Rakaat keempat maksudnya belum habis rakaat keempat, datang kita. Allahu Akbar. Imam tuh rakaat 4 lah, kita rakaat 1 kan baru. Kalau rakaat 1, rakaat 2, kita dianjurkan baca surah atau tidak? Baca kan? Baca, kita diminta untuk baca untuk rakaat 1, rakaat 2. Nah, sementara hitungannya itu imam rakaat 4, kita rakaat 1 masih. Berarti kita nih diminta untuk baca surah untuk zuhur asar. Cuma kan kayaknya nggak sempat. Nggak sempat karena imam di depan itu hanya Al-Fatihah dia baca. Kalau kita baca Al-Fatihah lalu kita baca surah nggak sempat. Karena imam pasti akan lebih cepat di depan tuh. Nah, otomatis nanti dia akan bergeser ke rakaat berikutnya doa surah itu bisa saja. Atau 2 rakaat kita masbuk. Nah, yang paling cocok contohnya tuh 2 rakaat. Imam rakaat 3, kita rakaat 1. Imam rakaat 4, kita rakaat 2 kan. Berarti harusnya dua-duanya ini kita baca surah. Tapi pada saat itu karena imam cepat sekali, kita nggak sempat baca surah. Nanti begitu imam salam, kita nambah rakaat 3 berarti. Bagi kita rakaat 3 dan rakaat 4. Nah pada saat itu kita baca surah. Pas sudah nambah sendiri itu. Nah, berarti bergeser tuh. Harusnya bacaan surah tuh hanya rakaat 1, rakaat 2. Tapi dia bisa bergeser ke rakaat 3 jadinya. Rakaat keempat. Karena datang dalam kondisi seperti itu tadi. Bisa dipahami lah. Ibu-ibu paham? Kayak tidak meyakinkan gitu. Paham insya Allah ya. Intinya contoh paling pas itu pokoknya sholat zuhur, sholat asar, kita datang, imam sudah 2 rakaat. Masbuk 2 rakaat, naik ke rakaat 3 imam, baru kita sampai, baru kita datang. Maka imam rakaat 3 hitungannya kita masih rakaat 1 itu. Harusnya karena kita rakaat 1, kita di belakang tuh baca surah. Tapi dalam kondisi hari ini saya coba praktekkan nggak sempat memang kita tuh. Karena imam kita tuh agak cepat untuk di rakaat tersebut. Karena dia memang baca Fatihah aja imamnya. Nah, bacaan surah kita itu bisa saja nanti nggak apa-apa saat itu tidak terbaca. Tidak sempat, karena tidak sempat tadi. Karena imam ruku kita ikut ruku. Nanti rakaat 4 imam, kita rakaat 2. Kita masih diminta baca surah lagi harusnya. Cuma karena nggak sempat lagi nggak apa-apa biar dulu. Begitu imam sudah 4 rakaat, salam, selesai berarti kita nambah kan untuk rakaat 3 dan rakaat 4 kita. Nah rakaat 3 dan rakaat 4 ini kan kita sudah sendiri. Nggak lagi sama-sama imam. Maka disitulah dibaca surahnya. Makanya kalau orang masbuk nambah di rakaat 3, 4 itu seharusnya lebih lambat akhirnya. Karena dia harus dia nambah surah di sana. Nah kalau di kita kan terbalik. Ketika nambah rakaat 3, 4 itu lebih cepat dari yang tadi. Nah, karena mentang-mentang sendiri sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar langsung. Nah jadi, untuk doa iftitah nggak ada. Dia nggak berpindah-pindah. Pokoknya kalau di awal tidak sempat, sudah nggak ada lagi doa iftitah. Kalau surah masih mungkin, masih mungkin berpindah seperti itu.
Dan wa yustahabbu ta'awudzu aidan fi salatil janazati ala sahih. Ketika Bapak Ibu ikut salat fardu kifayah, salat jenazah, begitu hendak membaca Fatihah, maka mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih berlaku di sana dia maksudnya. Bacaan a'udzubillahi itu. Jadi kalau doa kita salat jenazah pun atau salat fardu kifayah pun, begitu kita takbir Allahu Akbar, kan doa langsung baca Fatihah tuh. Di salat jenazah tidak ada doa iftitah. Takbir pertama kita baca Fatihah. Nah, Fatihahnya sama dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai dengan selesai. Nah, ini bagian daripada masalah ta'awuz tadi. Lalu terakhir wa in tarakal musalli at-ta'awudha amdan aw sahwan falaisa alaihi syai'un. Seandainya ada orang memang sengaja atau memang dia tidak tahu, tidak paham bahwa biasanya seyogianya dibaca a'udzubillah itu, lalu dia tidak baca, maka tidaklah mengapa. Artinya tidak masalah sebetulnya, tidak batal, tidak rusak sholatnya, cuman ya tadi dia kehilangan salah satu pahala yang seharusnya dia bisa dapat. Oleh karena itu sekali lagi bagi kita usahakan sebelum Al-Fatihah itu dibaca dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah sekalian, Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema materi, silahkan saja jika ada yang ingin ditanyakan. Saya Ustaz. Ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami ketahui itu di bacaan buku sholat itu di akhir tasahud akhir itu ada doa itu Ustaz. Nah, saya itu mengamalkan itu hanya tahunya karena itu di buku itu aja gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya itu. Nah itu gimana bacaan itu, apakah memang sahih aja atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sampaikan bahwa sholat itu kan memang ada bacaan wajib. Maksudnya yang tidak boleh tidak terbaca, harus dibaca. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Ada bacaan-bacaan yang wajib yang disebut dengan rukun qauli. Rukun yang berupa bacaan. Tidak boleh tidak. Kalau ada orang sholat, bacaan tersebut tidak dibacanya, maka sholatnya tidak sah. Bahkan dulu kita sudah sampaikan, bukan sekedar dibaca, tapi sampai didengar oleh telinga kita sendiri. Mohon maaf saya ulangi sebelum sampai ke pertanyaan itu. Yang pertama adalah bacaan Allahu Akbar memulai sholat, disebut dengan takbiratul ihram. Itu tidak boleh dibaca dalam hati. Bagaimana kita baca itu? Harus terucap dan harus didengar telinga kita sendiri. Satu. Yang kedua, Al-Fatihah. Mulai mana Al-Fatihah? Mulai bismillah, bukan mulai auzubillah. Nah, yang disebut Fatihah itu mulai bismillah sampai waladdallin, bukan aminnya. Sehingga itu yang tidak boleh terlewati benar-benar terkait kewajiban itu. Dua. Yang ketiga, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bacaan tasyahud di bagian akhir, bukan di rakaat kedua itu, bukan, atau tasyahud awal bukan, tapi di tasyahud akhir yang terakhiran harus benar-benar terbaca, bukan sekedar terbaca tapi juga didengar oleh telinganya sendiri ketika dia memiliki pendengaran yang normal. Lalu yang keempat, bacaan salawat dalam tasyahud akhir itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma, nah itu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sama dengan tasyahudnya. Enggak boleh, tidak boleh tidak terbaca atau dibaca tapi tidak terdengar oleh telinganya, sama, ini dianggap belum terpenuhi kewajibannya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah kita baca. Jangankan dalam hati terbaca tapi tidak didengar telinganya pun tidak sah, termasuk dikurangi hurufnya, termasuk tasydidnya. Yang dulu kita sampaikan, orang kita paling sering kena di bagian assalamualaikum warahmatullahi, bagian tasydidnya, yang harusnya assalamualaikum. Kalau ditulis Latin S-nya 2, SS gitu, assalamualaikum. Sementara orang kita banyak yang assalamualaikum warahmatullahi, kan mirip aja tuh, assalamualaikum, dan ini dianggap tidak terpenuhi kewajibannya. Jelas sampai situ? Nah, dari yang 5 tadi kan ada namanya tasyahud, bacaan tasyahud tadi. Nah, itu yang wajib. Ternyata dalam bacaan tasyahud ini ada lagi yang sunnah. Nah, salah satu yang sunnahnya adalah salawat Ibrahimiyah. Yang setelah, kan yang wajibnya kan sampai salawat kepada Nabi aja. Lalu salawat kepada keluarga Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah, tapi sunnah abad. Sunnah abad ini sama kayak doa kunut, sama kayak tasyahud awal. Itu kalau tidak terbaca masih sah tapi diminta sujud sahwi. Lalu itu sampai dibaca. Nah, setelah itu kan sambungannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu setelah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Hukumnya sunnah. Kalau itu enggak terbaca ya enggak ada masalah. Tapi kehilangan pahala sunnah ini. Nah, itu satu sunahannya, salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ini sampai mana? Sampai innaka hamidum majid. Itu salawat Ibrahimiyah sampai situ. Lalu adakah lagi kesunahan selain salawat Ibrahimiyah ini? Ada, yaitu doa. Nah, ini yang ditanyakan, yaitu setelah innaka hamidum majid sampai situ ditambah lagi diminta oleh Nabi untuk mendapatkan pahala tambahan lagi, jangan langsung salam innaka hamidum majid lalu baca doa. Apa doanya? Tidak ada sebetulnya, boleh doa yang mana saja. Cuma Nabi sendiri lebih memilih atau mengajarkan doa beberapa. Ada beberapa doa, salah satunya yang tadi minta perlindungan dari 4 hal. Perlindungan dari siksa kubur, perlindungan dari siksa neraka, perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta perlindungan daripada fitnah Dajjal. 4 hal itu kata Nabi minta waktu di tasyahud akhir. Lalu yang tadi ditanyakan, apakah benar begitu? Jawabannya iya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan makruh kalau tidak baca itu. Nah, meskipun tidak semua ulama begitulah. Kan gini, sunnah itu ada sunnah yang kalau tidak dikerjakan ya dia nggak dapat pahala apa-apa, sudah gitu aja. Tapi ada sunnah yang kalau tidak dikerjakan sebaliknya dia dihukumi makruh gitu. Nah, sebagian ulama mengkategorikan yang kalau tidak dikerjakan dihukumi makruh itu adalah bacaan doa di tasyahud akhir, perlindungan dari 4 hal. Bagaimana mohon maaf bagi yang tidak hafal doa ini? Jangankan hafal, mendengar pun baru pagi subuh ini baru tahu. Misalnya nih, baru tahu tentang itu, maka solusinya adalah tetap saja berdoa dengan bahasa kita masing-masing tapi cukup di dalam hati. Dengan kata lain, mohon maaf yang belum hafal, innaka hamidum majid, langsung dalam hati, ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari siksa kubur, lindungi hamba dari siksa neraka, lindungi hamba dari fitnah ujian kehidupan dan kematian,
dan lindungi hamba dari fitnah Dajjal. Nah, kalau itu insya Allah mungkin bisa aja kita. Bisa kira-kira? Nah itu 4 hal yang disuruh Nabi berlindung. Jadi sekali lagi hadisnya sahih terkait hal tersebut. Makanya kita ngaji itu kan gitu, tujuannya untuk bukan bagi yang belum tahu baik sebagai pengetahuan baru, tapi bagi yang sudah tahu untuk meyakinkan diri dan menambah kualitas ibadah itu. Selain akan Allah lindungi, benar-benar Allah jaga orang ini, yang kedua pahala sholatnya yang paling pasti sudah bertambah nilai pahalanya gitu. Nah oleh karenanya ya bagi kita jangan dilewatkan, jangan ditinggalkan itu. Ya saya pribadi termasuk rasa-rasanya sejauh yang saya ingat saya tidak pernah tertinggal baca itu. Saya baca. Ya kalau tadi sekali lagi tidak hafal ya nggak apa-apa, tinggal maknanya aja, artinya cukup tapi dibaca dalam hati. Ya Allah, minta perlindungan dari siksa kubur, siksa neraka, ujian kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal atau dari keburukan Dajjal. Boleh minta dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ini dari adakah beliau? Bentar ya. Mohon maaf Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memastikan lagi ya Ustaz, mohon maaf. Jadi tadi sunnah baca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya pada saat kita mau baca Al-Fatihah di rakaat pertama ya. Selanjutnya rakaat 2, 3, 4 tidak gitu. Oh, enggak. Jadi Ya. setiap mau baca Al-Fatihah? Pokoknya setiap mau baca Al-Fatihah dalam sholat itu. Oh gitu, oke. Ya, baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tapi tadi gini, nanti seandainya lah, artinya ini bentuk keluasan pengetahuan kita. Mohon maaf sebelum ditanya, seandainya nanti Bapak Ibu mendengar ada ustadz, ada guru lain yang menyatakan bahwa bacaan a'udzubillah itu hanya dibaca sekali aja di bagian awal saja sebelum Al-Fatihah yang pertama, yang 2, 3 atau 4 nggak ada atau nggak usah lagi, maka pernyataan itu atau perkataan seperti itu atau pendapat itu memang ada. Dari mana tahunya ada pendapat itu? Saya baca langsung dalam tafsirnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu juga punya kitab tafsir yang mana karena beliau ini cenderung ke fikih atau kecenderungan beliau itu beliau suka sekali dengan fikih itu sampai beliau menyusun kitab tafsir. Harusnya kan kitab tafsir itu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Semuanya ditafsirkan. Ternyata Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu ayat-ayat yang beliau tafsirkan adalah ayat-ayat hukum yang tentang ada kaitannya dengan hukum, bukan tentang sejarah atau misalkan sebuah informasi sifatnya. Nah, beliau tidak tafsirkan itu, tapi yang hukum-hukum. Nah, dalam tafsir itu lalu beliau menafsirkan surah Al-Fatihah. Nah, salah satunya beliau memberikan pandangan bahwa a'udzubillah itu dibaca hanya sekali saja di bagian awal, kata beliau. Kecuali pas bagian awal lupa, baru dibaca di rakaat kedua. Kalau lupa rakaat kedua baru dibaca rakaat 3. Tapi memang sekali aja. Nah, pendapat ini dari Imam Asy-Syafi'i atau dari diri beliau. Nah, yang saya sampaikan tadi itu setiap kali Al-Fatihah. Dari mana? Dari ulama Syafi'i namanya. Kan Imam Syafi'i. Di bawah daripada Imam Syafi'i ini kan atau setelah beliau itu banyak lagi ulama lain. Nah, ulama-ulama lain ini tapi bermazhab Syafi'i melakukan penelitian lebih lanjut atau bahasanya menganalisa kembali bahwa akhirnya beda pendapat. Kata mereka, oh enggak, a'udzubillah ini dibaca tiap kali Al-Fatihah, bukan sekali aja. Akhirnya muncullah dua pandangan yang berbeda. Dalam Imam Syafi'i sendiri hanya sekali aja di awal. Ulama-ulama Syafi'i namanya Syafi'iyah.
mengatakan enggak kok, ini dibacanya setiap kali Al-Fatihah mau dibaca. Berarti ada dua memang gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah yang ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena dalam kami pernah belajar mengenai pengantar masuk dalam mazhab itu, ada ulama menyusun kitab, lalu beliau di sana menyatakan bahwa kalau ada Imam Syafi'i dengan ulama-ulama Syafi'i yang lain, yang mana yang lebih utama untuk diikuti? Jawabannya adalah yang ulama-ulama Syafi'i gitu. Tapi boleh kalau kita lebih cenderung, saya lebih ingin memilih mazhab Imam Syafi'inya. Ya tadi bacaannya sekali gitu. Nah, ini bentuk pengetahuan aja sifatnya, bahwa memang ada begitu. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah yang sudah, kalau di ini kan kitabnya fikih mu'tamad. Artinya yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i itu adalah dibaca setiap rakaat, setiap kali Al-Fatihah hendak dibaca. Mungkin seperti itu. Ya. Baik. Kalau di mazhab Syafi'i pertama ya kalau ada imam beginilah. Salat Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka si imam tidaklah batal salatnya, tapi melakukan hal yang dimakruhkan. Atau bahasanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Kenapa? Karena memang ta'awuz itu dibacanya sir. Nah, tapi ya karena tadi tidak membatalkan masih aman aja. Paling kita makmum bingung. Karena orang enggak ada kayak gitu atau tidak umum ini gitu nah. Tapi belum batal. Salatnya masih aman saja kalau seandainya imam tuh ada yang nyaring baca a'udzubillahnya. Seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan adalah minggu lalu mengenai masalah salam. Adakah salam untuk orang-orang kafir? Terus yang kedua, apa jawaban ketika orang kafir itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa jawabannya kita itu? Itu aja. Baik. Salam ini kan doa. Semoga keselamatan untuk kalian. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian warahmatullah. Dan kasih sayang Allah untuk kalian, wabarakatuh, dan keberkahan Allah untuk kalian. Jelas doa sangat baik sekali daripada ucapan salam ini. Bahkan nanti tafsirnya, salam itu bukan hanya bahasa keselamatan, tapi dia meliputi banyak hal di dalam salam itulah. Dalam ucapan salam itu ada kesehatan, ada urusan yang dipermudah. Jadi kalau kita sekali mengucapkan salam itu sama aja kita itu sedang mendoakan orang tersebut, semoga engkau selamat, semoga engkau sehat, semoga engkau dimudahkan urusanmu, nah gitu. Semoga engkau dihindarkan dari mara bahaya bencana dalam kata-kata salam itu. Nah, oleh karena itu salam ini memang diperuntukkan khusus untuk kaum muslimin. Sehingga Nabi sendiri kemudian melarang langsung, tidak diberikan kepada orang yang menyembah atau meyakini selain Allah. Berarti jelas, adakah salam atau ucapan Assalamualaikum bisakah diucapkan kepada selain orang yang beragama Islam? Jawabannya tidak. Bahkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, seandainya kita ini salah orang, kita kira orang ini orang Islam, kita ucapkan salam. Begitu kita ucapkan salam, lalu dia ngasih tahu kita, mohon maaf saya bukan muslim misalnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ternyata kita diminta menarik salam gitu tadi. Kalau berani. Itu tambahan dari saya. Karena berat rasanya kita hari ini. Nih orang ini bukan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bilang sekalinya, saya ini bukan, atau kita mengetahui tiba-tiba, oh ini yang biasa, atau dia memakai simbol-simbol agama lain, jelas, oh berarti ini bukan orang Islam. Ternyata dalam kitab Al-Azkar, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar, maaf nggak jadi salam tadi. Nah ini kan berat sekali rasanya kita. Tapi sebetulnya sampai segitu loh, kenapa? Karena tadi, bahwa ini tidak diperuntukkan untuk mereka.
benar-benar hanya untuk kita sama muslimnya. Itu satu. Apa hukumnya? Bahkan sebagian ulama menghukumnya apa? Hukumnya haram. Jelas-jelas tahu ini non muslim, lalu sengaja kita ucapkan salam ke mereka. Dihukumi apa? Hukumnya haram. Oleh karena itu kalau dengan non muslim jelas-jelas tahu, untuk menyapa mereka diganti dengan kata selamat pagi, selamat siang, silakan, itu tidak ada masalah. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya kan yang ditanyakan tadi. Karena kita bergaul hari ini khususnya di negara kita bahwa agama itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, dan kita tidak juga benar-benar menjaga jarak, tapi kita punya tetangga, punya rekan kerja, kawan-kawan. Lalu mereka itu hafal bahwa orang Islam ini pakai salam. Bahkan hafal juga mereka salamnya gitu. Begitu dia melihat kita atau bertemu dengan kita, oh dia tahu orang Islam itu biasanya pakai assalamualaikum, diucapkannya itu gitu kan. Bahkan saya jangankan salam, azan pun ada. Orang non muslim hafal azan. Kenapa? Karena rumah beliau itu samping masjid. Iya, rupanya hari-hari mendengar itu. Jadi dia bisa azan. Bisa azan, tapi ya sebatas bisa aja, dalam arti dia tidak meyakini, dia tidak paham juga, tapi bisa gitu. Nah, bagaimana? Adakah kalau dia mengucapkan salam, tiba-tiba assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selengkapnya sama oleh Nabi telah diberi tuntunan. Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau kalian diberikan ucapan salam persis assalamualaikum itu oleh orang-orang non muslim, faqulu, maka jawab salam mereka itu dengan jawaban wa'alaikum. Faqulu wa'alaikum. Jawab salam mereka itu dengan jawaban wa'alaikum. Sampai situ saja, tidak menggunakan kata-kata salam di belakangnya. Kalau dengan yang sama muslim kan wa'alaikumussalam. Tapi kalau yang non muslim jawab wa'alaikum. Nah, tuntunan nabinya sampai situ gitu. Nah, itu sudah. Nah, bagaimana kalau telanjur? Nah, kita kan kadang-kadang refleks langsung begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Begitu kita noleh, non muslim orangnya. Makanya hadis yang tadi masih berlaku. Nggak jadi salamnya waalaikumsalam. Repot tapi kan. Tapi ya sebetulnya harusnya begitu. Cuman seandainya sudah tidak berani lagi, apa kata ulama? Menariknya melalui hati. Sudah. Dalam hati kita nggak jadi salaman tadi sebetulnya. Nanti itu ya mohon maaf, bukan provokasi sifatnya, bahwa ulama ketika menafsirkan surah Al-Baqarah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha, rela selamanya Yahudi Nasrani itu kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mau masuk ke agama mereka. Nah, dari penafsiran ayat itu nanti muncul bahwa bahkan Nabi sendiri menyatakan bahwa ucapkan kesalam, padahal assalamualaikum tadi terjemahnya semoga keselamatan, tapi karena ini diucapkan oleh mereka lalu dianggap itu bukan keselamatan doanya. Doanya apa terjemahnya? Mohon maaf lah, kalau non muslim yang mengucapkan salam itu bukan lagi terjemahnya semoga keselamatan untuk kalian, tapi semoga kecelakaan untuk kalian. Akhirnya apa? Akhirnya dijawab oleh Nabi, wa'alaikum, semoga kamu yang begitu. Nah, kata-kata wa'alaikum itu kan artinya kamu yang dapat itu, yang kamu sebut itu. Nah, kalau di Islam, ya waalaikumsalam, makanya dipertegas dengan kata-kata salam. Mungkin seperti itu. Mungkin saya ini masih terkait dengan salam. Mungkin lebih lanjut pertanyaannya, apakah ada perbedaan hukum ini bagi seorang pejabat? Anggaplah dia wali kota, bupati, presiden yang saat ini kan kita sering lihat salam dari berbagai macam agama. Daripada dengan alasan toleransi beragama ya. Artinya kan dia seorang pemimpin, artinya tidak hanya memimpin orang Islam ya, dengan berbagai macam agama. Apakah ada perbedaan? Kalau kita kan orang awam biasa ya, ini hukumnya jelas. Tapi bagaimana ketika dia status dia sebagai seorang pemimpin? Mungkin itu Ustaz. Iya. Pembahasan itu sebetulnya
Pertama yang dibahas bukan ucapan salam kita. Karena kan ketika seorang pemimpin, seorang pejabat di depan rakyatnya, di depan masyarakatnya, dia kan mengucapkan salam. Di Islam kan sudah diarahkan. Artinya ilmunya begini, bahwa salam yang dia ucapkan, padahal di sini bercampur, misalkan di situ bercampur ada muslim, non muslim dengan agama lain, maka yang pertama adalah ucapan salam itu diniatkan hanya untuk kaum muslimin saja. Meskipun diucapkan di situ, cuman kalau diterjemahkan, semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta keberkahan dari Allah untuk kalian yang beragama Islam aja. Cuman kan tidak diterjemahkan sampai sejauh itu kan. Itu yang pertama, makanya niatnya untuk yang muslim. Lalu sebetulnya sudah selesai, bukan ada salam lagi. Nah yang dipertanyakan itu justru pembahasan bagaimana kalau orang Islam menggunakan salam agama lain. Ya kan? Nah ini pembahasannya mirip dengan yang dulu kita sampaikan terkait ucapan selamat Natal. Pembahasan itu gitu. Nah ini bukan masalah salam lagi sebetulnya. Karena salamnya orang Islam ya assalamualaikum itu. Selesai sudah di situ. Muslim, non muslim di sana ada, maka yang mengucapkan salam mau pejabat atau siapapun di Islam di dalam tuntunan agama dia wajib punya niat untuk muslim saja ini gitu. Itu dulu satu. Nah, yang kedua, bolehkah dia untuk mengucapkan salam-salam lain beberapa salam lainnya di agama yang lain? Ketika kita memilih pendapat yang kemudian dianggap paling toleran, maka jawabannya boleh dan tidak mengapa. Khusus bagi pemimpin-pemimpin seperti itu. Artinya sebagaimana mereka boleh mengucapkan selamat Natal kan bagi pemimpin tertentu atau misalkan kayak wali kota, gubernur, apalagi presiden atau yang memang ada orang-orang yang dia pimpin yang dimana di sana tidak beragama Islam saja. Nah, kalau saya pribadi masih cenderung ke pendapat yang menyatakan tidak masalah, tidak masalah. Akhirnya ketika Pak Wali Kota misalkan, lalu beliau mengucapkan salam, itu yang wajib dalam hati ini untuk kaum muslimin aja. Lalu yang kedua dia ucapkan salam sejahtera, dia ucapkan shalom, dia ucapkan namo buddhaya, misalnya, ya tadi dengan niat untuk kemajumukan ini, maka tidak ada masalah ucapan itu. Tapi bagi kita yang tidak berkepentingan, orang penting bukan, orang terkenal juga tidak perlu mengucapkan itu. Untuk apa? Kita ini tidak ada urusan apa-apa. Nah itu sama nanti dengan ucapan selamat Natal tersebut. Mungkin itu? Nggak tahu itu katanya. Oh ya boleh. Sabar sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ditanyakan ini, yang sering kita baca dalam sholat maupun di luar sholat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya menyembah dan kepadanya pula minta pertolongan. Ilustrasinya begini, ada seseorang yang kehilangan barang yang disayang, itu seperti logam mulia gitu nah. Lalu dia dipublikasikan kesini kemari dia kehilangan barang, ribut, orang yang lingkungan semua tahu. Jadi di dalam banyak yang tahu itu ada yang beri saran bahwa coba datangi orang pintar gitu nah, kayak gitu nah. Iya. Lalu dia karena mungkin tadinya dia enggak tahu juga, tapi karena mungkin terpengaruh barang yang hilang, dia ikuti. Jadi datang ke orang pintar. Kemudian ya macam-macam lah. Jadi itu bagaimana mensikapinya begitu? Terima kasih. Baik. Pertanyaan beliau ini sebetulnya lebih ke arah pembahasan tentang keimanan atau ketauhidan. Pembahasan tentang ilmu tauhid di sana. Bahwa kita itu loh tiap hari, tiap sholat berjanji menyatakan sikap bahwa ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah, tidak ada sembahan lain selain Engkau. Wa iyyaka nasta'in,
bukan hanya kami menyembah Engkau, tapi hanya kepada Engkau saja kami ini minta, kami mohon. Kami tidak akan minta kepada yang lain. Nah, makna iyyaka nasta'in, minta pertolongan ini, apakah bahasanya secara syariat tidak boleh sama sekali minta tolong dengan manusia yang lain atau dengan makhluk yang lain, atau bagaimana? Nah, sebetulnya pertama itu. Lalu yang kedua, contohnya adalah orang kehilangan satu benda, misalkan cincin berharga atau kehilangan barang berharganya. Lalu di sana dia kebingungan. Kalau sesuai janjinya tadi atau sesuai pengakuannya, harusnya sudah begitu dia kehilangan, dia langsung, ya Allah, hamba minta tolong kepada Engkau, hamba sedang kehilangan benda yang hamba sayangi atau yang berharga bagi hamba. Itu yang pertama harusnya. Nah, dalam ilmu tauhid kan gitu harus. Hatinya yang pertama kali menyatakan bahwa minta tolongnya ke Allah. Minta tolongnya ke Allah. Lalu ada orang menyatakan atau ada informasi, tuh di sana ada orang, biasanya tadi disebut dengan orang pintar. Kenapa dulu sudah kita sampaikan kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang tidak pintar. makanya datang ke orang pintar. Karena yang datang ke sana itu yang tidak pintar. Jadi dia minta bantuan kepada orang yang pintar. Begitu datang ke orang yang pintar itu, lalu orang pintar tersebut bilang, oh, ini diambil oleh orang dekat. Karena kalau jauh tidak bisa mengambil itu, harus orang yang dekat mengambil. Nah, ya, tapi boleh nggak melakukan itu sebetulnya kan gitu. Kalau dalam syariat ini masih tidak masalah, sebetulnya masih boleh hal tersebut. Yang bermasalah itu sebetulnya adalah tidak bolehnya kehilangan keyakinan bahwa yang bisa nolong hanya Allah, atau tidak bolehnya kehilangan cara bahwa yang pertama dimintai tolong itu Allah dulu. Nah, karena ini pembahasan tentang keyakinan, bagi kita membenahi diri tentang keyakinan ini harus begitu caranya. Bahkan kami ingat dulu lah diajari waktu kajian tauhid itu kayak gini nah. Masak di rumah nih, ibu-ibu masak. Tiba-tiba pas hendak masak gas habis atau garamnya nggak ada. Coba, saking ingin ditanamkan bahwa tidak boleh ke lain dulu, harus ke Allah, karena kalau tidak nanti Allah cemburu, Allah marah di situ. Maka begitu kehilangan gas habis, lagi masak nih, gas habis, lagi masak membuat masakan ini terasa enak dimakan, pakai garam, ternyata garamnya habis. Apa pelajaran yang diajarkan pada saat itu? Langsung mohon ke Allah, ya Allah, hamba kehabisan garam, hamba mohon kepadamu. Kelihatannya kayak ngapain minta garam aja sama Allah gitu. Bukan, ini terkait tentang keyakinan itu, bahwa nggak mungkin dapat garam kalau Allah tidak izinkan kita dapat garam, gitu nah maksudnya. Nah, dia bicara tentang tauhidnya harus kayak gitu. Habis bilang ya Allah, hamba minta kepadamu garam, baru berpikir ada uang kah, beli di mana kah, lalu gitu kan. Nah, itu syariatnya namanya. Nah, sama kayak tadi, begitu kehilangan barang, ada dapat informasi bahwa di sana ada orang pintar tadi, bolehkah kita datang ke sana? Boleh. Syaratnya apa? Syarat pertama, ya Allah, hamba minta tolong kepadamu, hamba masih senang, masih cinta dengan barang tersebut, hamba mohon petunjukmu, di mana barang itu. Lalu secara syariatnya mencari, salah satu mencari itu minta bantu orang lain untuk mencari. Ya tadi didatangi orang pintar, lalu kata orang pintar, ini diambil orang dekat. Ya karena dia pintar, dia bahasanya bagus. Dalam hati kita langsung tuh dicurigai, ini anak yang nomor 2 kayaknya ini anu. Nah, jadi nggak apa-apa sebetulnya, gitulah. Cuma ini rentan apa? Rentan Allahnya hilang, hanya orang pintar itu adanya, gitu. Dan nanti Allah ingin uji loh orang itu. Begitu dia datang ke orang pintar itu,
Allah uji dengan cara benar apa yang dia tebak, Allah ingin lihat lagi, ingatkah ke Allahnya enggak, atau jangan-jangan sampai akhirnya menuhankan si orang pintar. Nah, memang rentannya itu di situ. Itu yang membuat sebagian ulama enggak boleh datang ke sana. Sebetulnya bukan enggak boleh dalam arti terlarang dalam hukum, cuma rentan akan kehilangan Allah nantinya gitu. Tapi bagi yang mampu menata hati sebetulnya tidak ada masalah. Apalagi orang tersebut memang diyakini dekat dengan Allah orangnya soleh, orangnya tidak pernah tertinggal kewajibannya, menjaga adab-adabnya. Mungkin sekali Allah sayang dengan orang itu, lalu Allah berikan petunjuk kepada orang itu, makanya tidak ada masalah sebetulnya. Tapi dari awal orang yang informasi disebut pintar tadi, kita lihat ke masjid tidak pernah orangnya. Habis itu pintunya itu miring sebelah. Meskipun nggak ada hubungannya, maksudnya harus miring masuk ke rumahnya. Begitu kita masuk, sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama atau syariat agama. Ini tidak beres ini. Dia bilang, jadi orang dekat yang mengambil, habis itu dia minta sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang jelas-jelas dilarang untuk mendatanginya. Sampai nanti Nabi sampai berucap, mereka disebut dengan dukun kan, kahin. Man atakahinan au arrafan, orang yang datang kepada dukun-dukun seperti itu lalu mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kan hadisnya itu akhirnya muncul. Nah, jadi sekali lagi di kita ini banyak orang-orang soleh sebetulnya, mereka itu orang-orang yang memang dekat dengan Allah, orangnya tawadu sekali, orangnya doa-doa mereka itu mustajab sekali. Lalu kita mendatangi mereka tadi, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah seperti itu. Tapi dengan ketentuan tadi, hatinya loh yang harus diatur dari awal. Itulah kemudian kenapa pentingnya diminta belajar tauhid itu gitu, untuk tidak menghilangkan ketergantungan kita kepada Allah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa seperti biasa, mudah-mudahan Allah selalu bimbing, Allah tuntun kita setiap ketaatan dan kebaikan yang selama ini sudah kita jalani selalu bisa istiqomah. Allah tetapkan hati terus melakukan kebaikan itu sampai pada akhir hayat kita, dan kita berharap Allah ridha dengan apa yang kita jalani atau yang kita lakukan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas dari mengqadha salat subuh. Mengqadha salat subuh insyaallah pada hari ini, pada pagi ini. Kita baca doa selepas itu, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.